Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil halam waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Saya lupa sampai halaman berapa itu? Nasihat ibadah itu. Hah? 18 halaman kitab kamu, Nok. Kalau kitab saya nggak tahu. Apa itu? Makalah berapa? Kalau nggak cerita aja kita ya. Ya. Saya dari tanggal 19 sampai tanggal 3 Agustus. 19 Juni 19 Juni Juni apa Juli? 19 Juni sampai Agustus. Dimulai dari Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, terakhir Swiss. Kesimpulannya, negara Eropa itu negara yang bersih, tertib, teratur, masyarakatnya sejahtera. Orang yang mulung sampah gajinya gede, kerjanya keliling servis gajinya gede, gak ada kesenjangan sosial, gak ada yang ini kaya banget, ini miskin banget. Di sana itu gak ada. Orang-orang yang punya pekerjaan terpinggirkan itu di sana mendapatkan gaji yang sangat layak. Apalagi guru. Jadi guru itu mendapatkan gaji yang sangat sejahtera. Guru itu sangat sejahtera. Dibandingkan dengan gaji guru di Indonesia udah nggak ada apa-apanya. Tapi ada satu fakta yang nggak banyak orang tahu. Sebagian orang mungkin nggak tahu. Meskipun negara mereka itu bersih, tertib, hidupnya sejahtera. Terakhir saya itu ketemu sama orang Suriah. Jadi di sana itu kalau orang sudah dapat izin tinggal bukan menjadi warga negara, dapat izin tinggal di negara mereka, itu biasanya dapat tunjangan. Dapat tunjangan per kepala itu bisa 250 euro. 250 euro itu artinya hampir sekitar mungkin 5 jutaan ya. Jadi kamu dapat uang gratis dari negara, 5 juta nggak ngapa-ngapain. Itu orang asing, termasuk apalagi orang Jermannya. Saya tanya sama dia, Anda kerjanya apa? Ana jalis, khalas fil bait. Saya duduk di rumah, gak ngapa-ngapain. Punya anak 5. Per anak itu jadi digaji sama negara. Jadi kamu kalau melahirkan di sana, Nok, itu dapat gaji dari negara. Orang melahirkan itu dapat gaji di sana itu. Kalau kita kan keluar duit, ya enggak? Yang melahirkan dikasih tunjangan, anaknya dikasih tunjangan, kemudian yang tidak punya rumah dikasih rumah. Jadi di sana itu orang kalau taat sama negara, kemudian nggak macam-macam, itu pasti hidupnya cukup. Pengemis itu jarang. Ada mungkin yang mengemis, tapi kadang-kadang bukan dari orang Jermannya. Tapi sebagian tuh mungkin dari imigran. Itu pun sebetulnya mereka, ada juga mungkin bagi orang warga negara sananya mungkin ada. Tapi itu orang-orang yang emang nggak tahu diri aja gitu. Orang kalau tahu diri kemudian taat sama negara, negara itu hadir memberikan kesejahteraan bagi semuanya, merata. Tapi kamu kalau kerja di sana, gaji gede, pajak juga gede. Nah, jadi misalnya gaji sekian puluh juta, nanti dipotong pajak katakan 20-30%. Si pajak yang gede itu nanti dibuat untuk menyejahterakan rakyat-rakyat yang lain tuh. Yang nggak kerja, yang di rumah, dan lain. Jadi supaya nggak ada kesenjangan sosial. Salah satu kelebihan mereka itu begitu, bisa membangun negara yang menghapuskan kesenjangan sosial. Dan bisa bikin negara yang tertib, bersih. Ada satu hal yang tadi saya bilang,
Meskipun mereka itu negara bersih, tertib, nyaman, sejahtera. Udaranya itu subhanallah. Jadi kamu kalau menghirup udara di sana, apalagi di Swiss itu. Beda dengan udara di kita ya, yang udah kecoklatan itu. Udaranya enak, suasana alamnya indah. Tapi orang bunuh diri itu masih tinggi. Saya dapat info per tahun itu, misalnya kita bicara di Jerman ya, itu bisa 10 ribu orang dalam setahun. Itu berita resmi yang penelitian resmi di sana per tahun. Waktu saya di Jerman tuh dapat info kayak gitu. Dan itu dibenarkan sama orang-orang yang di sana. Ya emang begitu. Angka bunuh diri itu masih tinggi. Saya kemudian ke Swiss. Di Swiss itu kan tidak kalah indah. Jadi negara Eropa yang kekayaan alamnya, keindahan alamnya sulit terkalahkan oleh negara yang lain. Swiss itu luar biasa indah. Tapi saya dapat info dari orang-orang di sana, sama di Swiss juga banyak orang bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang secara materi sudah tercukupi, alam sudah nyaman, hidup tertib, bersih, gak usah mikirin duit, gak usah mikirin kerjaan. Jadi nyari kerjaan tuh gampang di sana. Relatif lebih gampang ketimbang di Indonesia. Gak harus ada orang dalam ya. Tahu kan di Indonesia? Ada ordal. Terus kita nyogok sekian juta supaya masuk. Oh di sana nggak ada. Jadi kualitas yang bicara. Orang punya kapasitas, punya kemampuan, dia bekerja. Nggak punya ya sudah. Luar biasa. Kenapa bisa terjadi angka bunuh diri yang sedemikian tinggi? Itulah yang seharusnya membuat kamu dan saya bersyukur. Itu menunjukkan bahwa betapapun manusia itu berada dalam titik kesejahteraan, kenyamanan, pada akhirnya dia nggak bisa lepas dari kebutuhan akan Tuhan. Kebutuhan beragama. Ya agama itu datang memenuhi kebutuhan ini nih. Ada orang materinya udah cukup, dia udah nggak usah mikirin apa-apa lagi. Kebayang nggak sama kamu coba? Nggak usah kerja, kamu udah hidup nyaman. Tapi tetap aja. Namanya masalah hidup itu kan ada aja dari jalan yang lain. Duit misalnya bukan jadi masalah, tapi masalah yang lain. Nah itu orang kalau nggak bisa bertahan dengan ininya, kayak gitu akhirnya. Bunuh diri, stres. Jadi orang itu semakin nyaman hidupnya, semakin gampang dia protes. Semakin susah dia berhadapan dengan takdir. Beda kalau misalnya kita hidup yang berimbang di Indonesia ya kan. Ada pejabat yang jujur, ada pejabat yang korup. Ada alam kota yang bersih, ada kota yang kotor, ada ustadz yang benar, ada ustadz yang kayak begitu. Kalau di Indonesia kan hidup kita berimbang, ada yang miskin, ada yang kaya. Mental orang-orang di kita itu mungkin sudah terlatih dalam menjalani hidup, karena nggak selamanya kita itu berada di titik nyaman, ya kan? Dulunya miskin, tiba-tiba kaya. Pernah ngalami miskin, ketika dapat ujian berat dia bisa bertahan karena dia pernah miskin gitu. Nah, kalau mereka itu, terutama orang-orang, terutama kalau kita bicara misalnya di Swiss itu ya. Jadi mereka itu katanya gampang protes orang-orangnya itu, gampang marah. Karena terbiasa hidup enak. Hidup enak, suasana nyaman, ya kan. Ada 1-2 kejadian gak membuat mereka senang, mereka itu pada marah. Kayak gitu. Jadi agama itu pada akhirnya itu sangat mendasar dalam hidup manusia. Ternyata ya, andaikan kamu punya duit segepok, sebulan kamu tercukupi, tapi itu nggak bisa menghilangkan kebutuhan rohani, kebutuhan kita sama agama. Nah yang menarik begini, mereka itu nggak mau beragama, kenapa katanya? Karena pajaknya gede. Kamu bayang sekarang misalnya kerja, gaji bisa katakan 100 juta. Potong 30% kan? Artinya kamu dapat berapa? 70 jutaan kan? Nah itu si pajak itu nanti dialokasikan buat orang lain. Bosnya warga negara lain yang nggak punya pekerjaan, mungkin nggak punya rumah, mungkin anaknya baru dilahirkan, ibu-ibu yang menyusui dan lain-lain. Biar merata gitu. Nah kamu kalau ngaku sebagai orang Kristen atau sebagai orang Katolik, kamu akan dikenai pajak yang lain dari negara sekitar 10%.
Jadi bagi mereka beragama itu merugikan gitu loh. Kalau di kita kan nggak ada pajak itu. Ada nggak pajak dari Indonesia? Bahwa Muslim membayar 10% gajinya buat masjid, ada nggak? Nggak ada. Udah gitu begini, saya udah masuk keliling gereja-gereja itu yang gede-gede itu gereja itu udah nggak ada isinya. Jadi mereka itu, agama mereka itu udah ditinggalkan oleh para pemeluknya. Gereja itu udah sepi. Kalau kita datang ke sana hari Minggu misalnya, walau itu hari Minggu, 1, 2 orang, 3 orang mungkin ada. Itu pun yang udah usia 70, 80, yang udah mau masuk kuburan, kira-kira begitu kan. Ingat sama alam akhirat, wallahu alam. Selebihnya anak-anak muda yang lain-lain, udah mah gereja itu sepi, ngasih pajak besar, akhirnya mereka itu merasa rugi kan ketika harus membayar pajak itu. Jadi mereka nggak mau beragama. Daripada saya ngaku sebagai orang beragama harus bayar pajak 10%, mending saya mengaku tidak beragama, ya kan? Akhirnya lebih banyak orang tidak beragama di sana itu. Nah saya masih ingat tanggalnya tuh. Tanggal 5 Juli saya. Ya, 5 Juli. Saya masuk rumah sakit. Dioperasi. Yang operasi saya waktu itu dokter dari Suriah. Itu pengalaman pertama saya. Kata ibu saya selama seumur hidup, dari mulai saya lahir, karena saya juga lahir tidak di rumah sakit. Lahir di kampung itu dulu ada paraji, atau paraji nggak? Kamu nggak ngalamin itu ya? Ada yang lainnya pakai paraji ya? Paraji, paraji itu apa? Bahasa orang sekarang dukun beranak. Tapi saya kan bukan dukun kan? Paraji itu, yang suka keliling rumah-rumah itu, saya lahirnya begitu. Jadi kata ibu saya, dari semenjak saya lahir sampai saya dewasa, itu nggak pernah cerita dirawat di rumah sakit, itu nggak pernah. Termasuk saya waktu di Mesir 9 tahun tuh nggak pernah namanya masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Pulang dari Mesir pun nggak pernah masuk rumah sakit. Dirawat gitu maksudnya. Sampai 2-3 hari nggak pernah. Sakit ya pernah. Cuma sakit kayak begitu, meriang, muntah, kemudian berobat 1-2 hari sembuh alhamdulillah. Kadang dikerokin ya kan. Waktu itu tanggal 3 pagi saya masih ingat. Tanggal 3 pagi, bukan tanggal 3, tanggal 5. Tanggal 5 pagi itu, subuh-subuh. Jadi perut saya itu sakit dari sini tuh. Minta dikerok lah saya kan, sama orang Indonesia. Sakit-sakit begitu minta dikerok sama istri saya, dikerokin tuh. Hilang sedikit. Tapi kok rasanya itu muntah, mual, mau makan itu. Jadi nggak ada momen saya ngelihat makanan tuh bawaannya pengen muntah gitu. Kebayang nggak sama kamu? Jadi kamu sekarang, termasuk saya tuh mulai sadar sekarang. Kalau kita merasa makan itu enak, itu luar biasa nikmat itu. Terlepas makanannya apa, bisa masuk itu makanan, luar biasa nikmat itu. Karena saya malah ngalamin momen ngelihat makanan doang belum masukin ya, itu bawaannya pengen muntah. Bisa masuk sedikit roti gitu, ya sedikit, saya makan sedikit. Waktu itu saya ada jadwal ngisi ceramah di satu daerah namanya Frankfurt di Jerman. Saya tinggal di kota namanya Bremen. Kemudian berangkat, kita naik kereta, dianterin pakai mobil ke stasiun kereta. Di stasiun kereta saya terdiam sebentar. Ima saya menempuh perjalanan 3 jam sambil menahan rasa sakit, atau saya diam di tempat tinggal saya dan berobat. Itu kan? Mikir sebentar itu. Tiket udah dibeli, harganya lumayan mahal. Kemudian saya dengar jemaah yang di kota Frankfurt, yang di kota ada namanya Düsseldorf dan Frankfurt. Düsseldorf itu udah ngumpul juga, saya dengar begitu. Kata saya kalau saya nggak datang saya mengecewakan banyak orang. Saya udah jauh-jauh lagi. Ya udah saya paksain aja, mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan Allah menyembuhkan dengan cara itu. Subhanallah, semuanya kayak udah disetting sama Gusti Allah itu, dan bagus sekali settingannya itu. Seandainya saya nggak jadi berangkat, terus saya diam di tempat tinggal saya, Allahu a'lam nasib saya kayak gimana. Karena itu penyakit kalau dibiarkan tanpa penanganan, itu bahaya luar biasa. Bahkan resikonya bisa meninggal. Iya. Zaman dulu, zaman belum ada teknologi operasi itu, orang yang punya penyakit begitu, udah itu wassalam.
Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kan bisa dibedah perut orang, akhirnya bisa dipotong itu usus itu. Saya itu pertama kali itu nggak ada mukadimah tuh, tiba-tiba sakit hari itu. Dan sebenarnya makan normal, nggak ada makan cabai kayak Tan Boykun gitu, nggak sampai kayak gitu. Tahu Tan Boykun kan, yang suka makan cabai itu, cabai terpedas di dunia sama dia dimakan dia. Enggak, makan biasa aja. Itu saya selama di perjalanan kereta selama 3 jam lebih bahkan. Itu saya nahan rasa sakit sebelah sini nih. Diantar sama mahasiswa, itu sampai 2 kali muntah. Muntah itu, muntah beneran muntah. So orang-orang Jerman pada ngeliatin saya gitu kan. You look better katanya, you look better, you look better. Setelah saya muntahin. Oh kamu terlihat lebih baik katanya, lebih baik. Lebih baik apaan kata saya? Orang muntah kayak begini. Sekali muntah keluar. Jadi kita masukin air keluar lagi, masukin air keluar lagi. Makan sedikit dikasih kue sedikit gitu sebiji begini keluar lagi. Yang masuk segini, yang keluar 1 kresek. Akhirnya sampai di lokasi setelah 4 jam tuh nahan sakit. Dari pagi nahan sakit. Sampai di lokasi saya minta istirahat kata saya. Saya udah nggak bisa ini kalau misalnya ngomong begini. Oh ya sudah Pak Ustadz silakan di bawah di ruangan bawah itu kan. Saya istirahat. Udah itu meringkal itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Disuapin ini, suapin itu nggak bisa. Kemudian datanglah dokter orang Indonesia 2 orang, perempuan. Dia kan nggak bisa megang, saya masih ingat itu. Terus kemudian nanya, Ustadz sakitnya 1 sampai 10 berapa? Saya jawab 8 kata saya. Sakitnya udah parah ini. Dia bawain obat pereda sakit itu. Pergi ke apotek kali kan. Setelah pergi dari sana, bawa kemudian saya minum tuh obatnya. Sempat hilang sekitar 10 menitan itu. Saya bisa tidur itu. Selama perjalanan saya nggak bisa tidur karena menahan sakit. Sekitar 10-15 menitan saya tidur sebentar gitu. Bangun dari tidur saya pengen ke toilet ceritanya itu. Jadi ini acara di sini lantai 2, saya istirahat di sini. Saya naiklah sendiri kan karena udah hilang sakitnya sedikit, pengen ke toilet kata saya. Pengen ke toilet sebelah sini nih. Pas mau masuk ke toilet ternyata ada orang. Akhirnya kata saya lewat sini aja lah. Nyapa ibu-ibu yang udah pada ngumpul gitu kan. Pas saya masuk ke sini, "Hai Ustadz, ayo semangat Ustadz." Akhirnya saya masuk kan ke sana kan. Ngisi ceramah akhirnya. Awalnya niat ke toilet gak jadi, akhirnya ngisi ceramah sama ibu-ibu itu. Mereka udah pada begini-begini kan, kata saya. Ya iya mas saya lari lagi. Ya udah akhirnya saya masuk ceramah 2 jam. Ceramah gak niat itu awalnya. Tapi mungkin dasar udah takdir Allah ya, sengaja. Jadi yang datang itu dokter perempuan, subhanallah, karena saya ngisi ceramah 2 jam, sekitar 2 jam. Itu pun saya nggak dirasa gitu. Ya kerasa sedikit, tapi karena udah minum obat itu jadi agak hilang. Tapi selesai ceramah itu kerasa lagi tuh. Saya turun ke bawah udah ada dokter Indonesia yang laki-laki. Pas gitu datangnya itu. Selesai saya ceramah, beliau juga baru datang kan. Seolah kayak udah disetting gitu sama ya Allah wa'alam. Sama skenario Gusti Allah itu. Datang ke bawah, datang dokter Indonesia. Ini Pak Ustadz yang itu ya katanya. Iya Pak. Saya minta diperiksa ya Pak, kata saya itu. Oh iya silakan berbaring. Diperiksa tuh kaki diangkat kayak gitu kan. Kaki diangkat terus saya pegang ini. Mana yang sakit? Ini sakit nggak? Ini yang sebelah kanan ya. Ini mau usus buntu katanya. Udah selesai 80%, ini mau usus buntu. Kata dia itu. Saya setelah tahu diperiksa, kemudian usus buntu. Terus gimana dok penyelesaiannya? Bisa minum obat nggak? Nggak bisa, harus operasi. Saya nangis itu. Udah ngebayangin kan, kata saya apa ini akhir hayat saya gitu kan. Apa ini akhir saya ketemu malaikat, kemudian dihisab. Saya udah nangis tapi dalam keadaan ruangan tertutup ya, dokternya udah pada pergi. Malu juga saya nangis depan orang ya kan. Nangis saya berdua. Udah bayang udah aneh-aneh kata saya. Itu pertama kali soalnya kan agak shock. Untungnya itu apa? Jadi itu tempat mengaji di Düsseldorf itu berdekatan dengan rumah sakit. Sekitar 3 menit. Sekitar 3 menitan. Dibawalah saya ke rumah sakit. Didiagnosa sama dokter Indonesia juga gitu loh. Yang kerja di sana. Bisa ketemu sama orang Indonesia. Untungnya itu ada dokter Indonesia yang ngasih penjelasan ke orang Jermannya yang ngasih pengantar begitu. Dia nganterin saya yang meriksa tadi itu.
Subhanallah. Datang ke sana juga ada dokter Indonesia mendiagnosa. Itu pertama kali saya dioperasi, kemudian sampai 2 hari, 3 harian lah di rumah sakit. Sendirian. Jadi di sana itu ternyata rumah sakit itu beda kayak di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan bisa satu RT datang botram dalam rumah sakit ya kan? Ya kan kamu kalau misalnya dijenguk di rumah sakit kayak gitu kan, bapak ibu datang kadang saudara-saudara misalnya tuh nggak bisa begini, nggak bisa lama-lama, nggak bisa nginep. Itu saya selama 2 malam, 2 hari 2 malam sendirian kamar rumah sakit. Tapi subhanallah, pelajaran berharganya itu apa? Karena saya selalu punya niatan untuk mengabdikan diri kepada orang, menolong orang maksudnya, mengajar dengan harapan semoga Allah ngasih kemudahan di balik usaha itu, usaha mengajar, kemudian menolong orang, mendengarkan curhatan-curhatan orang gitu ya. Subhanallah di momen-momen kayak gitu tuh pertolongan tuh ada aja gitu. Pulang dari rumah sakit ada yang nolong, kemudian sebelum masuk ke rumah sakit ada yang nolong. Setelah dari sana, pokoknya di setiap episode saya di sana itu dari satu negeri ke negeri yang lain, entah itu yang dari pertama dari Belanda kemudian pergi Belgia. Jadi orang baik itu ada aja. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa berada dalam pertolongan hambanya. Jadi kamu jangan khawatir hidup kamu sengsara kalau kamu melakukan yang satu ini. Selama hamba itu menolong hamba yang lain. Selama kamu punya kebiasaan menolong orang, apapun itu, menolong orang nggak harus dengan duit. Ada orang butuh penjelasan, kamu datang menjelaskan ke dia sesuatu yang kamu tahu, dia nggak tahu, itu menolong. Ada orang butuh pinjaman, kemudian kamu pinjamkan, termasuk menolong. Tapi kan nggak selamanya orang punya duit. Ada teman kamu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih, butuh hiburan, kamu menghibur, itu menolong. Orang yang suka menolong itu biasanya ditolong orang. Datang ke sana itu banyak ketemu orang-orang baik. Biasa ya, mereka itu orang-orang ramah gitu ya di Eropa itu. Orang-orang Jerman itu. Pengalaman bagi saya. Kalau seandainya diputer kisah kejadiannya itu secara berbeda, saya nggak jadi ngisi pengajian, kemudian saya tinggal di rumah, Allahu a'lam. Masih bisa pulang atau nggak saya ke sini. Subhanallah. Dan untungnya ketika didiagnosa itu, ininya itu belum pecah gitu. Usus buntunya itu belum pecah. Itu kalau seandainya lama penanganannya, kemudian kepecah, emang ngeri. Alhamdulillah. Walhasil saya masih dikasih kesempatan hidup. Jadi di operasi itu kan dibius, kita nggak sadar gitu ya. Bangun malam-malam tuh. Kata saya, Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan kehidupan kepada hamba. Malam-malam jam 12 itu. Dalam keadaan sendiri, nggak ada orang. Pulang dari rumah sakit, pandangan saya melihat dunia itu jadi beda. Itu saya dapat momen di mana saya kencing itu, jadi setelah operasi itu kan ada obat bius, full dibius tuh nggak kerasa. Kan ada bius yang setengah itu kan, ada yang full, saya dibius full. Itu mau kencing itu nggak bisa. Jadi mau di apa namanya, ditekan sedemikian kuat, tetap nggak bisa keluar itu air kencing itu. Akhirnya tuh saya ngalamin kencing pakai selang. Dan sejak saat itu saya merasa ternyata kencing itu nikmat yang luar biasa. Itulah manusia. Kadang-kadang sadar dengan suatu nikmat, manakala dia hilang. Yang kamu rasain selama ini dari mulai kencing, mohon maaf, dari mulai kentut, keluar angin itu. Karena saya mengalami momen ketika keluar angin itu, karena bekas biusan, jadi kayak merasa ada yang ditusuk dari sini itu. Sakit, mau kentut itu. Bisa kentut normal, ya Allah ya Karim, itu luar biasa nikmat. Bisa kencing normal, nah, waktu saya pakai selang kan, sakit itu. Pas dimasukin itu, jalan, pakai selang selama 2-3 hari begitu, selama 1 hari, ya katakan begitu. Dari hal-hal yang selama ini terlihat normal dan biasa, ketika dia udah hilang sebentar, kadang-kadang kita terasa, itu nikmat yang luar biasa sekali. Lihat kan, kadang-kadang Allah ngasih ujian, tapi dibaliknya ada kebaikan. Cuma kita nggak sadar. Kalau orang beriman itu begitu cara pandangnya, gak gampang mengeluh. Dia tahu bahwa kalau Allah ngasih sesuatu yang pahit, ibarat obat. Obat itu pahit kan? Tapi buat apa itu? Buat
buat kesembuhan. Hidup juga begitu. Ada orang dikasih ujian, ujian itu pahit. Ada orang dikasih ujian dengan rezekinya, dengan keluarganya, dengan ini, dengan penyakit dan lain-lain. Tapi obat yang pahit itu berguna untuk kesembuhan dirinya. Akhirnya dia merasa bersyukur. Merasa bersyukur saya sekarang bisa makan. Jadi kalau makan itu dihayati. Sekarang tuh ya Allah, sekarang bisa masukin makanan. Kemudian dicerna dengan baik. Terus kita merasakan kenikmatan. Itu tuh luar biasa. Dulunya rencananya saya pergi ke tempat itu tuh cuma sehari 2 hari doang. Untuk ngisi di 2 tempat itu. Wah, gara-gara saya sakit kan seminggu jadinya. Akhirnya bisa jalan-jalan ya kan. Bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini. Bisa kenal banyak orang yang baik. Yang tadinya mungkin kalau seandainya saya 2 hari doang, saya kenal mungkin sama 1-2 orang aja. Setelah saya seminggu di sana, kenal sama orang ini, kenal sama orang itu. Jadi banyak keluarga saya. Gara-gara itu. Diajak ke sana, kemudian diajak makan ini, diajak makan itu, Masya Allah. Bisa ke Swiss, jadi waktu itu kalau seandainya saya skemanya itu nggak sakit, kemungkinan besar saya nggak bisa tuh ke Swiss itu, karena jadwalnya nggak cocok. Mungkin sengaja sama Allah itu ya, dikasih ujian itu, kemudian hari, jadi ketika itu diundurin tuh kepulangan saya, akhirnya bisa ke Swiss, impian saya kan selama ini, Masya Allah. Gunung-gunung yang menjulang tinggi indah, sungai-sungai yang airnya itu hijau, bersih, kemudian jalanan-jalanan, pokoknya itu tuh, kamu pernah kan lihat Swiss di Instagram kan? Pernah lihat nggak? Ada di HP saya tuh video-videonya. Itu betul-betul suasana, sebenarnya negara kita itu lebih kaya ketimbang negara Swiss. Iya. Indonesia itu, kalau seandainya dari dulunya dirawat, dan dijaga sama penduduknya, itu bisa melebihi negara-negara itu. Kekayaan alamnya itu jauh lebih besar ketimbang negara-negara itu. Tapi kenapa sekarang jadi negara kayak begini? Ya karena orangnya nggak bisa merawat. Terus kitanya nggak bisa bersikap amanah. Ya orang-orang yang memangku jabatannya orang-orang serakah, ya kan? Dikit-dikit proyek. Di kita mah kan kalau ada tempat kosong dikit-dikit apa? Bikin ruko ya kan? Bikin bangunan. Kadang nggak diatur. Kemudian bikin pabrik. Kemudian polusi dan seterusnya. Mereka dengan kita itu sebetulnya bedanya itu. Negara kita itu lebih kaya. Suasana kekayaan alamnya ya kan? Manusianya juga lebih banyak ya kan? Kalau seandainya kita bisa merawat, bisa menjaga para pemimpin kita itu dijauhkan dari sifat serakah, nggak ada koruptor. Wah, mereka dapat tunjangan segitu kan per kepala, 250 euro gitu kan. Itu dulu Mahfud MD pernah bilang gini, kalau misalnya koruptor itu nggak ada di Indonesia, per kepala orang Indonesia itu akan mendapatkan tunjangan 20 juta minimal. Per orang. Dari negara gratis itu. Kalau nggak ada koruptor itu. Jadi negara kita itu anugerah dari Allah itu lebih kaya. Suasana kekayaan alamnya. Sekarang yang kayak begini aja kita masih indah kan? Maksudnya masih banyak tempat-tempat indah kan di negara kita kan? Udah dihancurin kayak gini aja, tempat indah itu masih banyak gitu loh. Apalagi kalau dulu itu dirawat. Makanya dulu kenapa Indonesia dijajah sama Belanda, dijajah sama ini. Karena itu tuh Indonesia itu luar biasa kaya. Tapi meskipun begitu, kita dapat keberuntungan apa coba? Meskipun kekayaan alam kita dikeruk, dimanfaatkan secara tidak tepat dan seterusnya, tapi kita bersyukur sama Allah kenapa? Diberikan keimanan, diberikan keimanan, bisa beragama dengan baik. Di saat banyak orang di luar sana, lihat, mereka hidup nyaman, tertib, bersih, tapi apa? Tapi imannya hilang, kemudian mereka sengsara secara batin, bunuh diri. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya untuk kita semua. Kita hidup di negeri yang seperti kamu tahu. Tapi terlepas dari itu, kita bisa beragama dengan baik. Waktu sholat kita normal. Di sana maghrib jam 10, isya jam 12, subuh jam 2. Kan susah kan ngatur kau isya jam 12 gimana coba kira-kira? Masih sholat apa enggak itu? Kan? Subuh jam 2, kemudian zuhur jam 2 siang, asar jam 6, asar tuh jam 6. Jadi jam 8 tuh masih terang. Jam 9, jam 8 tuh masih terang. Maghrib itu jam 10.
Coba di kita sekarang kan, malam dengan siang berimbang kan? Ngatur waktu sholat tuh gampang kan? Ya, itulah nikmat Allah untuk orang-orang Indonesia seperti kita. Walhasil dimanapun tempat kita berpijak, kita tetap wajib bersyukur karena nikmat Allah itu lebih banyak ketimbang ujiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.